Kalau kita ngomongin marketing sekarang, udah bukan lagi zamannya pakai feeling doang. Ada pergeseran besar yang lagi terjadi, di mana keputusan itu nggak lagi berdasarkan kayaknya, tapi berdasarkan data yang benar-benar nyata. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba bedah bareng-bareng gimana sains data ini jadi semacam kompas baru yang nentuin arah setiap strategi pemasaran modern. Angka 42% ini bukan cuma statistik biasa loh. Ini bukti nyata kalau sekarang bergantung sama data itu bukan lagi pilihan, tapi udah jadi keharusan. Kenapa bisa gitu? Simpel aja, karena jumlah data yang bisa kita akses itu meledak banget, dan para pemasar yang paling jago itu adalah mereka yang bisa mengubah lautan data ini jadi keputusan yang lebih cerdas dan lebih cepat. Pertanyaannya kan gimana caranya kita ngertiin semua data ini? Nah, disinilah machine learning masuk. Tenang, jangan keburu takut sama istilahnya. Anggap aja ini kayak seperangkat alat super canggih yang bikin kita nggak cuma bisa lihat data masa lalu, tapi juga bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Ini benar-benar alat praktis yang wajib dipahami kalau mau bertahan di dunia pemasaran zaman sekarang. Intinya, machine learning itu punya dua pendekatan utama. Yang pertama, supervised learning. Ini tuh kayak kita jadi detektif yang udah punya petunjuk jelas. Pertanyaannya spesifik. Dari daftar pelanggan ini, siapa ya yang kira-kira bakal beli produk X? Kita udah punya data-data sebelumnya buat jadi panduan. Nah, kebalikannya, unsupervised learning itu kayak kita jadi seorang penjelajah. Kita cuma punya data, terus kita bertanya, ada pola tersembunyi apa ya di sini? Ada kelompok-kelompok pelanggan yang belum pernah kita pikirin sebelumnya nggak ya? Terus, ada lagi yang namanya reinforcement learning. Bayangin deh, Anda punya asisten digital yang kerja non-stop 24/7. Asisten ini tanpa lelah nyobain ribuan versi iklan atau penawaran yang beda-beda secara real time. Setiap kali ada yang berhasil, misalnya ada yang ngeklik, dia dapat poin hadiah. Seiring waktu, lewat proses coba-coba ini dia jadi pintar sendiri dan akhirnya nemuin kombinasi strategi mana yang paling oke buat hasil maksimal. Kemampuannya buat belajar mandiri inilah yang bikin dia luar biasa kuat. Oke, kita udah kenalan nih sama alat-alatnya. Sekarang, mari kita lihat gimana cara pakainya. Sains data itu bukan kotak hitam yang misterius kok. Ada alur kerja yang sangat terstruktur, semacam cetak biru yang bisa kita ikuti langkah demi langkah untuk mengubah data mentah jadi wawasan bisnis yang benar-benar berguna. Prosesnya itu punya 6 langkah kunci. Langkah 1 dan 2, kita tentuin dulu masalahnya. Misalnya, gimana cara ngurangin pelanggan yang berhenti langganan, terus kita kumpulin semua data yang relevan. Langkah 3, persiapan data. Nah, ini bagian yang krusial banget. Anggap aja ini kayak proses bersih-bersih data dari error atau info yang nggak lengkap. Langkah 4 dan 5, kita mulai analisis dan pilih-pilih variabel mana yang paling penting buat prediksi. Dan terakhir, di langkah 6, kita latih model machine learning-nya pakai data tadi sampai dia jago bikin prediksi yang akurat. Pertanyaan bagus kan? Kita udah punya perangkat canggih, udah punya peta jalan yang jelas, tapi hasil akhirnya apa? Apa dampak nyatanya buat bisnis dari semua proses teknis ini? Nah, ini jembatan penting antara proses dan hasil yang sebenarnya. Disinilah semuanya jadi masuk akal. Dengan menggabungkan alat yang tepat dan proses yang benar, kita bisa menciptakan pemasaran yang jauh lebih cerdas. Tujuannya bukan cuma menjangkau lebih banyak orang, tapi menjangkau orang yang tepat, dengan pesan yang tepat, dan pada akhirnya, mendorong pertumbuhan bisnis secara nyata. Jadi, hasilnya secara spesifik apa aja? Pertama, kita bisa memahami perilaku pelanggan secara mendalam, bukan lagi sekedar data demografi. Kita juga bisa mengidentifikasi segmen baru yang mungkin nggak kelihatan oleh mata telanjang. Bahkan, lebih jauh lagi, kita bisa memprediksi siapa yang kemungkinan besar akan beli atau berhenti langganan. Ini bikin kita bisa merekomendasikan produk yang pas bahkan sebelum mereka kepikiran buat nyari. Dan puncaknya, semua ini bantu kita mengoptimalkan ROI, memastikan setiap rupiah yang kita keluarkan untuk marketing itu benar-benar efektif. Dan ya, slide ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Pada akhirnya, semua data, semua algoritma, semua alur kerja yang rumit ini punya satu tujuan yang sangat manusiawi, yaitu membuat setiap pelanggan merasa dilihat dan dipahami sebagai seorang individu. Kita nggak lagi teriak ke kerumunan, tapi kita memulai percakapan yang relevan dengan setiap orang. Oke, sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan penting untuk kita renungkan bersama. Kekuatan untuk memprediksi dan mempersonalisasi ini datang dengan tanggung jawab yang besar juga. Jadi, di mana batasnya? Kapan personalisasi yang niatnya membantu malah jadi intrusi yang mengganggu? Nah, menemukan jawaban atas pertanyaan etis ini akan jadi tantangan terbesar, sekaligus yang paling penting bagi masa depan dunia pemasaran.